A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam sama-sama kita hadirkan kepada Sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita mengulang sejarah Syekh Burhanuddin. Ini kisah yaitu waktu beliau setelah sampai di Aceh, beliau belajar dengan Syekh Abdul Rauf Singkil. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah sampai di negeri Aceh dan setelah beliau diterima oleh Syekh Abdul Rauf, Sipono tidak ditempatkan di dalam surau, di mana murid-murid banyak belajar, tetapi beliau ditempatkan di rumah Syekh Abdul Rauf sendiri. Oleh karena beliau tidak mempunyai anak laki-laki dan hanya seorang anak perempuan yang masih kecil, maka dijadikanlah Sipono anak angkatnya yang akan menolong dalam hal sehari-hari. Jadi Sipono menuntut ilmu tidaklah sebagai murid yang lain yang mempunyai tempat duduk masing-masing di surau dan mengembang kitab, menghafal surat dengan ayat, mengaji mantik dan bayan, nahwu dan saraf, melainkan dalam cara yang tersendiri yang diberikan oleh Syekh Abdul Rauf. Nahwu dan saraf adalah ilmu pengetahuan untuk membaca buku dalam bahasa Arab. Tauhid dan fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum Islam dan mendekatkan diri pada Tuhan. Mantik dan bayan adalah pengetahuan bahwa buat mendalami pengertian dan pedoman tiap-tiap ayat. Semua pengetahuan itu berpusat pada Al-Quran. Jalan itu menempuh garis yang panjang untuk sampai kepada titik yang harus melalui masa yang lama, hendak masuk ke dalam inti Al-Quran. Maka Syekh Abdul Rauf tidaklah memberikan pelajaran yang terbentang panjang itu kepada Sipono. Dia langsung mengajarkan tentang saripati Al-Quran, yaitu isi hakikat dari ajaran Islam. Itulah ilmu yang utama sekali yang telah dibawa Syekh Abdul Rauf dari Madinah. Pelajaran itu diberikan ketika berdua-dua saja dalam rumah, ketika berdua dalam mihrab, tatkala dalam perjalanan dari rumah ke surau dan masjid. Kesempatan ini selalu ada karena Sipono sangat yakin dan sungguh-sungguh menolong gurunya. Dia menolong mengasuh anak perempuan yang masih kecil, membereskan rumah, perkarangan. Apabila gurunya sakit, Sipono lah yang terus menjaga hati-hati dan mengurus segala keperluan dan menyediakan makanan. Pendeknya, Sipono telah menganggap dirinya sebagai satu keluarga dari Syekh Abdul Rauf, dan ini adalah karena sangat kasih dan cinta pada guru sebab keyakinan yang sungguh-sungguh
menuntut ilmu. Banyaklah pendapat orang yang mengatakan bahwa si Pono yang menjadi Syekh Burhanuddin kemudian itu tatkala belajar di Aceh hanyalah sebagai khadim atau orang suruh-suruhan Syekh Abdul Rauf. Pendapat adalah timbul karena memandang hanya bagian kulitnya saja. Orang melihat hanya dari kehidupan sehari-hari, hubungan antara seorang dengan seorang, tapi tidak mengetahui isinya. Orang tidak mengetahui hubungan batin yang telah ada pada diri Syekh Abdul Rauf terhadap si Pono. Isi dan hubungan batin ini ialah pesan Syekh Ahmad Kusasi dan Syekh Abdul Qadir Jailani di Madinah dahulu, dengan sepasang pakaian yang sudah tersedia. Orang jangan lupa bahwa Tuhanlah yang telah menganugerahkan hati tiap-tiap manusia. Tuhan yang memberikan ilham dan Allah yang berkuasa di atas segala-galanya. Setelah bertahun-tahun Pono berada dalam bimbingan dan asuhan Syekh Abdul Rauf, sedemikian sempurnalah pelajaran dalam ilmu tarikat, sudah matang dan masak tentang isi dan saripatinya Al-Quran yang berpusat pada surat Al-Fatihah. Dipintal segenggam tangan, dibantang selebar alam. Dadanya sudah penuh dengan pengetahuan Islam sejati. Jalan sudah terbentang panjang olehnya untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Kesadaran yang sungguh-sungguh telah memenuhi hati dan jiwanya bahwa tidak ada yang besar di alam ini, baik matahari, bulan dan bintang yang berjuta-juta, ataupun bumi, gunung dan bukit, malah Tuhan besar lagi, dan bahwa tidak ada yang berkuasa di alam ini, lahir ataupun batin, luar sejuta tanda manusia, karena Tuhan lebih berkuasa lagi. Jiwanya telah padat dengan ajaran Islam. Alam ini hanya selebar tangan, dan dunia kemudian dengan surganya Naimlah yang tidak terkira luasnya. Tidak ada yang kekal dan abadi di bumi, baik di darat ataupun di laut, walau di bulan dan di bintang, bahkan dimanapun berada dalam alam ini, sebab hari akhir yang kekal abadi untuk waktu yang tidak terbatas. Ujian dan kebesaran Syekh Burhanuddin. Menurut pendapat Syekh Abdul Rauf, sudah sempurnalah pelajaran si Pono dengan rahmat dan keredaan Allah. Maka pada petang Kamis malam Jumat dipanggillah si Pono duduk berhadapan di dalam mihrab dan berkata kira-kira begini, "Wahai Pono, telah lama benar engkau meninggalkan kampung halaman karena menuntut ilmu di Aceh ini. Sampai pada malam ini dapatlah aku mengatakan padamu
bahwa ilmumu sudah cukup dan sempurna, dan adalah baiknya jika engkau kembali ke Minangkabau, mengislamkan orang di sana dengan bekal yang telah ada di dadamu. Allah telah mengaruniakanmu untuk menjadi seorang mubaligh Islam. Mendengar ucapan ini termenunglah si Pono. Tapi walaupun guru telah mengatakan ilmunya sudah sempurna, namun dia merasa bahwa masih ada kekurangan. Walau dijawabnya Tuanku guru yang mulia, yang telah jadi bapak, sangatlah terharu hamba mendengarkan hati gembira, sebab ilmu sudah ada, tapi perasaanku sedih akan berpisah dengan bapak. Namun demikian, izinkanlah hamba menyampaikan bahwa belumlah sempurna benar ilmu hamba, dan meminta dengan sesungguh hati, semoga bapak tambah lagi. Adapun orang di kampung yang ditinggalkan bapak, banyak yang jahat-jahat. Mereka memasak mata-mata, halal dan haram tidaklah diketahuinya, membunuh manusia pekerjaan yang biasa. Oleh karena itu hamba belum akan pulang lagi. Pulang, maklumilah pada bapak. Termenung pula lah Syekh Abdul Rauf mendengar jawaban si Pono, sebab terasa pula kebenarannya. Ada saatnya antaranya dan tafakur, kemudian keluar dari mihrab, lalu duduk di tengah-tengah masjid, dan dipanggilnya sekalian murid-murid yang tua-tua. Dalam sebentar itu juga berhimpunlah segala murid-murid, termasuk orang yang berempat teman si Pono seperjalanan dahulu. Syekh Abdul Rauf memberikan sebuah pertanyaan kepada mereka, menanyai persoalan ilmu tarikat. Oleh sebab sulit pertanyaan yang dikemukakan itu, sekalian murid berpandang, tidak seorang pun yang dapat menjawabnya. Maka Syekh Abdul Rauf pun menghadapkan soal ini pada si Pono untuk memberikan penjelasan. Berkat ilmu yang telah penuh di dada, si Pono dengan senang dan terang diberikanlah jawaban, sementara Syekh Abdul Rauf tersenyum-senyum kecil mendengarnya. Semuanya terangguk-angguk dan memahami keterangan yang diberikan si Pono. Berkat Syekh Abdul Rauf inilah satu pertandanya bahwa telah sempurnalah ilmu engkau dan pada murid-murid yang lain. Dia mengakui perkataan gurunya itu, tapi belum juga mau pulang, sebab merasa bahwa ada lagi yang masih kurang. Syekh Abdul Rauf akhirnya
pahamilah akan alasan si Pono itu. Dan dia akan mencari waktu yang baik untuk mendapat iktibar dan kias yang akan memberikan kepercayaan padanya di atas kesempurnaan ilmu. Sesudah itu, berkatalah Syekh Abdul Rauf di hadapan sekalian muridnya bahwa mulai malam ini seorang muridnya yang telah bertahun-tahun belajar dan yang selama ini bernama si Pono ditukar dengan nama Burhanuddin yang artinya penyuluh agama, sesuai dengan ilmu yang telah dimilikinya. Sejak itu si Pono pun dipanggil dengan Burhanuddin yang tetap dipakainya dan masyhur sampai akhir hayatnya. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, hingga sampailah pada suatu saat Syekh Abdul Rauf jatuh sakit. Beliau sudah sangat tua, anggota badan telah mulai lemah. Siang, malam, Burhanuddin menjaga guru yang dikasihinya dan tidak pernah ditinggalkan lama di pembaringan. Pada suatu hari Syekh Abdul Rauf hendak buang air besar dan tidak sanggup berjalan sendiri. Dengan tidak berpikir panjang lagi, Burhanuddin mendukung ke tempat buang air itu. Malang tak dapat ditolak, jatuhlah kadim gurunya ke dalam kumpulan najis yang banyak. Luput ke dalam dasarnya, tidak kelihatan lagi. Kadim itu sangat berharga, terbikin dari emas, perak, buatan tukang negeri Parsi yang dibawanya dari Madinah. Sesudah Syekh Abdul Rauf buang air dan telah didukungnya pula oleh Burhanuddin ke tempat tidurnya, maka Syekh Abdul Rauf meminta siapa sekalian murid-muridnya datang kepadanya. Sebentar itu juga berhimpunlah semua dan dikatakan bahwa kadimnya jatuh dan siapa murid-murid yang menolong mengembalikannya. Dengan susah payah murid-murid itu berusaha mendapatkan kadim itu kembali, mengaitnya dengan sepotong kayu yang panjang. Namun sehari-hari itu usaha mereka itu tidak berhasil. Akhirnya dia menyuruh Burhanuddin mencarinya. Dengan tidak panjang pikir lagi, didorong oleh cinta dan kasih kepada guru yang tidak terhingga, sambil menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun menjatuhkan dirinya ke dalam kumpulan najis itu. Dengan kudarat iradat Allah, dapatlah kadim itu kembali. Dan ketika dia sudah berada di atas, hendak mengantarkan pada gurunya, sedikit pun anggota tubuh dan pakaian
tidak kotor kena najis. Sebagaimana dia masuk, demikian pula lah dia keluar. Tatkala Syekh Abdul Rauf mendengar cerita murid-murid itu, dia tafakur dengan sahdunya sambil mengucapkan syukur kepada Tuhan. Akhirnya dia berkata, Engkaulah hai Burhanuddin. Tuhan berbuat sekehendaknya dan melebihi akal dan pikiran manusia, jin dan syaitan. Malah manusia setengahnya yang tidak mempunyai kesadaran yang sungguh-sungguh. Syekh Abdul Rauf sudah benar beransur baik. Pada suatu hari datanglah ilham kepadanya untuk menjemput Topah ke masjid. Pada petang Kamis malam Jumat, sesudah sembahyang Isya, Burhanuddin pun disuruh menjemput Topah itu sambil berkata dalam perjalanan membawanya dari masjid ke rumah, berhentilah sebentar dan cobalah menghadap ke langit, kemudian menakur ke bumi. Apakah yang tampak? Katakanlah kepadaku, kata Syekh Abdul Rauf. Berjalan Burhanuddin pergi dengan patuh menurutkan perintah gurunya. Ketika dia berhenti di jalan dan tatkala menghadap ke atas, menghadap ke langit, tampaklah terbentang di atasnya induk Topah dari kitab suci Al-Quran, jelas terkembang di Lauh Mahfuz. Di balik Topah lapis langit, di mana Tuhan telah memerintahkan kepada Jibril membawa sekeping ke bumi, sekeping ayat-ayat Al-Quran itu kepada Nabi besar Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya hanya sebentar, tapi rasanya dia telah melihat dan membaca semua isi Topah itu dan menetapkannya dalam pikiran. Kemudian lagi tatkala dia menakur ke bumi, tampaklah 7 lapis petala bumi. Burhanuddin pun mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa dan Maha Besar. Tiada Tuhan melainkan Allah. Sangatlah kecil badan terasa melihat kebesaran alam semesta. Badannya menggigil, mengingat kekuasaan Tuhan. Peluh di dahinya memercik di dahi, dan dengan segera dia pulang menghadap kepada Syekh Abdul Rauf serta mengkabarkan semua yang dilihatnya. Setelah beliau mendengar keterangan Burhanuddin itu, terlompatlah dari mulut la haula wala quwata illa billah dan berkata kepada Burhanuddin, engkaulah Burhanuddin, engkaulah
Berbahagialah engkau wahai Burhanuddin. Tuhan telah memilih engkau tempat Dia memberikan rahmat dan keredaannya. Semalam-malam itu Burhanuddin tidak bisa tidur karena sangat terharu dengan kejadian yang baru dialaminya. Alangkah kecilnya terasa diri dibandingkan dengan kebesaran alam. Sedangkan alam yang lebih besar berada di dalam kekuasaan Allah. Celakalah manusia yang tidak menyadarinya.